Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmatnya kepada saya, sehingga pada hari ini saya akan melaksanakan seminar PTK penelitian tindakan kelas saya di kelas 4A SDIT Imam Syafi'i Petanahan. Perkenalkan, nama saya Humda Fleha Taruni, NIM 201680281. Judul penelitian tindakan kelas saya yaitu upaya meningkatkan kemampuan berpikir kreatif dengan menggunakan model pembelajaran kontekstual teaching dan learning berbantu media PowerPoint di kelas 4A SDIT Imam Syafi'i Petanahan. Yang berlatar belakang masalah, guru di abad 21 ini dituntut sebagai pendidik yang mampu memberikan pembelajaran dan materi pembelajaran untuk peserta didiknya. Tetapi bukan hanya memberikan materi pembelajaran saja, tetapi guru diharapkan dapat mendidik dengan lebih menekankan pada pembentukan jiwa, karakter, dan kepribadian berdasarkan nilai-nilai. Guru mempunyai kesempatan untuk mengubah cara belajar siswa agar memiliki kemampuan berpikir kreatif dan hasil belajar yang bagus pada siswa. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan pada kelas 4 SDIT Imam Syafi'i yang berjumlah 18 peserta didik yang terdiri dari siswa laki-laki semua. Guru menjelaskan bahwa implementasi proses pembelajaran tematik belum terlaksanakan dengan baik pada pembelajaran daring. Guru dalam pelaksanaan proses pembelajaran daring hanya memanfaatkan WA Group saja di dalam memberikan materi ataupun tugas. Hal tersebut membuat peserta didik bosan terhadap pembelajaran daring. Guru juga menjelaskan bahwa masih banyak peserta didik yang belum mengembangkan kemampuan berpikir kreatifnya. Lihat dalam proses pembelajaran, peserta didik hanya mencatat jika diperintah guru serta kurangnya kesempatan bagi peserta untuk bertanya, mengungkapkan pendapatnya, dan pembelajaran yang dilakukan hanya berbasis pada buku saja dan mengerjakan soal-soal dan tugas yang ada di buku. Selain itu, siswa juga tidak mendapat kesempatan untuk belajar secara langsung melalui kegiatan pengamatan ataupun percobaan. Faktor lain yang mempengaruhi kemampuan berpikir kreatif siswa yaitu guru belum menerapkan pembelajaran yang inovatif dalam meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa. Maka dari itu diperlukan adanya suatu model pembelajaran yang inovatif yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif. Berdasarkan pemasaran tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa rendahnya kemampuan berpikir kreatif peserta didik kelas 4A SDIT Imam Syafi'i. Alternatif pemecahannya dengan menggunakan model pembelajaran kontekstual, teaching dan learning berbantu media PowerPoint interaktif. Adapun rumusan masalahnya yaitu bagaimanakah peningkatan kemampuan berpikir kreatif siswa melalui model pembelajaran kontekstual, teaching dan learning berbantu media PowerPoint di kelas 4 SDIT Imam Syafi'i. Tujuan penelitiannya yaitu meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa menggunakan model kontekstual, teaching dan learning berbantu media PowerPoint di kelas 4. Manfaat penelitian sebagai bahan diseminasi dalam kegiatan tentang meningkatkan kemampuan berpikir kreatif peserta didik menggunakan model kontekstual, teaching dan learning berbantu media PowerPoint di kelas 4. Adapun kajian pustakanya yaitu tentang pengertian kreativitas yang diungkapkan oleh Munandar, yaitu bahwa hasil interaksi antara individu dan lingkungannya dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan di mana ia berada. Dengan demikian, baik perubahan dalam individu maupun di lingkungannya dapat menunjang atau dapat menghambat perilaku kreatif. Implikasinya adalah bahwa kemampuan kreativitas dapat ditingkatkan melalui pendidikan. Adapun pengertian dari pembelajaran kontekstual menurut Nanang dan Cucu merupakan suatu proses pembelajaran holistik yang bertujuan untuk mempelajarkan peserta didik dalam memahami bahan ajar secara bermakna yang berkaitan dengan konteks kehidupan nyata, baik yang berkaitan dengan lingkungan, agama, sosial, ekonomi, maupun keuangan. Adapun aspek kreativitas ada 5, yaitu keterampilan berpikir lancar, keterampilan berpikir luas, keterampilan berpikir orisinil, keterampilan berpikir detail, dan rasa ingin tahu. Adapun penelitian yang terdahulu dilakukan oleh Dewi Cynthia, Marian Siska, dan Kelana dalam penelitiannya berjudul meningkatkan kemampuan berpikir kreatif dengan menggunakan model kontekstual teaching and learning. Hasil penelitian tersebut bahwa model kontekstual teaching ini dapat meningkatkan pembelajaran siswa.
Dan juga penelitian dilakukan oleh Stioreni. Dalam penelitian yang berjudul peningkatan kreativitas siswa kelas 4 SD melalui pembelajaran kontekstual teaching and learning, hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa setiap siklusnya mengalami peningkatan. Adapun kerangka berpikirnya, kondisi awalnya yaitu bahwa kemampuan berpikir kreatif yang masih rendah. Guru masih menggunakan model pembelajaran konvensional. Guru belum menerapkan model pembelajaran kontekstual teaching and learning. Adapun tindakannya ada 3 siklus, setiap siklusnya 1 kali pertemuan dan menggunakan model pembelajaran kontekstual teaching and learning berbantu media PowerPoint. Kondisi akhir, peneliti mengharap bahwa model pembelajaran kontekstual teaching and learning berbantu media PowerPoint dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa kelas 4. Adapun metode penelitian dengan menggunakan desain chemistry and method yang dalam tahapannya yaitu yang pertama perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Dalam subjek penelitiannya yaitu di kelas 4A SDIT Imam Syafi'i Pertanahan. Untuk waktu penelitiannya yaitu di siklus 1 sampai siklus kedua. Siklus 1 dilaksanakan pada 16 Februari, siklus kedua 18 Februari, dan siklus ketiga 22 Februari. Prosedur penelitiannya menggunakan tahapan perencanaan. Yang pertama, peneliti merencanakan rencana pelaksanaan pembelajaran dengan disesuaikan dengan sintak model pembelajaran kontekstual, menyiapkan media pembelajaran yang berbentuk PPT interaktif, dan menyiapkan LKPD serta menyiapkan tes evaluasi untuk mengukur kemampuan berpikir kreatif siswa. Itu dengan tahap pelaksanaan menggunakan sintak model pembelajaran kontekstual teaching and learning, dan menggunakan observasi juga dan refleksi di setiap siklusnya. Adapun teknik dan pengumpulan data menggunakan teknik tes dan teknik non-tes. Teknik non-tes berupa observasi, dokumentasi, dan alat pengumpulan datanya yaitu menggunakan nomor observasi, lembar dokumentasi, dan teks tertulis. Indikator keberhasilannya yaitu bahwa peneliti menginginkan ada peningkatan kemampuan berpikir kreatif siswa mencapai ketuntasan sebesar 75%. Adapun di bab 4 yaitu temuan dan pembahasan. Di temuan di siklus 1 sampai siklus ketiga. Temuan di siklus 1 bahwa siswa masih terlihat belum aktif dalam pembelajarannya. Siswa belum berani menyampaikan pendapatnya, siswa masih belum mengungkapkan ide-ide pemikirannya dalam menjelaskan tentang percobaan yang telah dilakukan. Jawaban siswa juga masih sangat mirip dengan teman yang lainnya. Teman yang kedua bahwa aktivitas siswa sudah mulai meningkat. Siswa sudah mulai antusias dalam melakukan percobaan sendiri, guru hanya memantau jalannya percobaan. Ketiga, siswa juga mengalami peningkatan yang terlihat bahwa siswa dapat menyampaikan pendapatnya sesuai dengan permasalahan yang guru ajukan. Siswa sudah berani mengungkapkan pendapatnya dari hasil percobaan yang dilakukan. Siswa mengembangkan ide-ide barunya dan siswa sudah mempunyai jawaban yang berbeda-beda dari siswa yang lainnya. Terlihat di observasi aktivitas siswa dan guru, terlihat di aktivitas guru mengalami peningkatan di setiap siklusnya. Setiap siklus yang pertama memperoleh hasil presentasinya 69,23, mengalami peningkatan di siklus kedua memperoleh hasil 80,77%, dan meningkat lagi di siklus ketiga memperoleh 86,53%. Hasil dari ketiga siklus tersebut mengalami banyak peningkatan di setiap siklusnya. Aktivitas siswanya juga mengalami peningkatan di setiap siklusnya. Terlihat siklus pertama memperoleh 60%, siklus kedua 74%, siklus ketiga 85%. Dan hasil kesimpulannya, setiap siklusnya mengalami peningkatan. Untuk hasil kemampuan berpikir kreatif, siswa juga mengalami peningkatan di setiap siklusnya. Di setiap indikatornya, di setiap siklusnya juga mengalami peningkatan. Dengan hasil akhirnya persentase di siklus pertama memperoleh 67%, siklus kedua memperoleh 72%, dan siklus ketiga memperoleh 79%. Hal tersebut menyimpulkan bahwa setiap siklusnya mengalami peningkatan dalam kemampuan berpikir kreatifnya. Keterbatasan penelitian, hal-hal yang dianggap menjadi kelemahan dan kekurangan peneliti antara lain, ada beberapa siswa yang masih terkendala teknis.
dengan tidak memiliki smartphone, siswa mengikuti pembelajaran dengan bergabung dengan temannya yang memiliki smartphone. Pada pembelajaran daring ada beberapa siswa yang terkendala dengan sinyal. Terus kegiatan pembelajaran yang dilakukan di rumah membuat peneliti serta observer kesulitan dan mengetahui keaslian jawaban serta kejujuran peserta didik dalam mengerjakan evaluasi. Peneliti juga mengalami keterbatasan untuk mengetahui hasil evaluasi yang dikerjakan bersama-sama atau itu hasil sendiri. Pada pembelajaran daring, wajah peserta didik yang muncul pada layar sangat terbatas sehingga tidak mampu melihat secara menyeluruh. Kekurangan dan kelemahan selama kegiatan penelitian menjadi sebuah kewajaran, bukan menjadi masalah besar. Semua peserta didik mampu mengumpulkan tugas dan mengerjakan soal evaluasi dengan baik. Hal ini ditunjukkan bahwa hasil kemampuan berpikir kreatifnya mengalami peningkatan. Ada di bab 5 itu ada penutup. Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan 3 siklus dalam meningkatkan kemampuan berpikir kreatifnya menggunakan model kontekstual listening berbantu media PowerPoint itu meningkat di setiap siklusnya. Hal ini dilihat pada lembar observasi aktivitas peserta didik di siklus pertama mendapatkan presentasi 62, siklus kedua mendapatkan presentasi 75, dan sedangkan di siklus ketiga mendapatkan 82,5. Sedangkan di hasil kemampuan berpikir kreatifnya di setiap siklusnya juga mengalami peningkatan. Di siklus pertama memperoleh 57% dan siklus kedua memperoleh 72%, siklus ketiga memperoleh 79%. Saran bagi guru dan peneliti. Dalam pembelajaran menggunakan model kontekstual dan listening, guru harus lebih memperhatikan siswa dan memfasilitasi siswa agar dalam melaksanakan pembelajaran ini dapat berjalan baik dan maksimal. Sekian yang dapat saya sampaikan terkait laporan penelitian tindakan kelas saya yang dilakukan di kelas 4A SDIT Imam Syafini Petanahan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.